Pemirsa Joyoharjo TV dan para pecinta cerita sejarah budaya Jawa, tayangan video kali ini merupakan kelanjutan dari cerita Pagebluk Mayangkara atau Wabah Lintang Kemukus yang ke-6 kalinya. Kami akan menyajikan sebuah serial diskusi sebelum tugas dimulai. Mari kita ikuti jalan ceritanya, namun jangan lupa di subscribe, like, and share, dan tulis komentar agar kita dapat menyajikan konten-konten yang lebih baik untuk tayangan berikutnya. Pada malam harinya, setelah rapat di Astaka Prasada, Sunan Kalijogo, Sunan Ampel, Sabdaparan, dan Empu Sukomandrani mengadakan sarasehan di Geraha Agung untuk membahas berbagai hal tentang kondisi di Wilwatekta dan rencana penanganan wabah. Sunan Kalijogo mohon pendapat kepada mereka bertiga. Langkah apa yang harus dilakukannya dalam rangka melaksanakan tugas menangani wabah? Sunan Giri berbicara. Beliau menjelaskan bahwa wabah atau taun pernah terjadi di saat kelahiran Nabi pada tahun Gajah. Ketika itu, tentara Abroha akan menyerang Ka'bah. Namun dengan kuasa Allah Ta'ala, dikirimkannya burung ababil. Lalu burung-burung itu melempari pasukan gajah dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Akhirnya, Abraha dan pasukannya dijadikan seperti daun-daun yang dimakan ulat, sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Fil ayat 1-5. Menurut pendapat Sunan Ampel, bahwa Abroha dan bala tentaranya tewas terkapar karena terserang wabah cacar. Pada zaman Rasulullah juga pernah terjadi taun Nasarawi yang muncul di Al-Madain, pusat pemerintahan Persia. Sedangkan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab terjadi taun Amwas yang meluas ke seluruh Irak dan Suriah. Selanjutnya menyusul taun Jarif di Basrah. Sunan Ampel memberitakan bahwa sekarang ini di Mesir juga sedang diserang taun Asra. Saat ini Sultan Kotabai dan Prabu Kertabumi sama-sama sedang menghadapi pandemi. Syekh Ali rahmatullah lalu menjelaskan tentang hadis Nabi bahwa Rasulullah melarang orang luar masuk ke wilayah yang diserang wabah, dan sebaliknya orang yang berada di wilayah yang terjangkit wabah juga dilarang untuk keluar dari daerahnya. Kanjeng Nabi juga melarang orang sakit dicampur baurkan dengan orang sehat. Rencananya Sunan Ampel bersama wali lainnya akan mengeluarkan fatwa untuk memperketat karantina wilayah dan menghimbau masyarakat beribadah di rumah dengan banyak membaca doa kunut nasihat. Sunan Kalijogo lalu mengucapkan terima kasih atas penjelasan Sunan Ampel. Selanjutnya mempersilahkan kepada Sabdapalon untuk menyampaikan pendapatnya. Penasihat Sang Baginda ini lalu mengutip ajaran Bhagawan Dharmaloka yang terdapat dalam lontar Widi Sastra Roga Sangarabumi.
tatkala pergantian bumi Kali Yuga, Dewata meninggalkan dunia tengah, pulang ke surga Mahameru, diganti oleh para buta. Manusia di bumi banyak kesusupan dan dirasuki oleh raksasa. Penyakit terus menular dan menjalar, menjadi wabah, kering, sasat marana, tidak punya reda. Tidak terperi derita manusia, menggigil panas uyang, kehilangan kesabaran, dilanda kecemasan. Banyak korban meninggal sia-sia. Desa-desa pesisir dan perbatasan terjangkit wabah secara merata. Mantra pengobatan punah, pandita bingung, wedang mantra kehilangan esensinya. Lebih lanjut, Sabda Palon menjelaskan bahwa dalam lontar ini masyarakat diwajibkan untuk melakukan yatna, artinya mawas diri, mengurung diri, dan amati lelungan atau tidak bepergian. Setiap orang wajib memanjatkan puja dan doa dengan tetap berada di rumah. Sedangkan para brahmana dan para sangruhing tatwa jenana atau mereka yang menguasai ilmu rohani diminta untuk melakukan puja weda dalam 3 jenis stawa, ialah Akasa Stawa, Bayu Stawa, dan Teja Stawa. Sunan Kalijogo berterima kasih atas masukan dari Sabda Palon, lalu mempersilahkan Empu Supo Mandrangi untuk berbicara sebagai seorang ilmuwan sekaligus sebagai seorang ahli. Menurut sang empu, bahwa negara Majapahit saat ini diibaratkan sedang menghadapi pergantian musim dari Mongso Kaso ke Mongso Karu. Ialah sebuah masa transisi berakhirnya musim mareng memasuki musim kemarau. Dalam Mongso Kaso digambarkan seperti sesotyo murco saking embanan, artinya mutiara yang lepas dari bingkainya. Dedaunan banyak yang rontok berguguran dan pohon-pohon meranggas laksana jati ngarang. Sedangkan Mongso Karu digambarkan seperti Bantolo Rengko, artinya tanah sedang mengalami pecah merekah karena dilanda panas terik dan rakyat akan tercekik oleh ancaman musim paceklik. Empu Supo lalu menjabarkan lebih lanjut bahwa kondisi sosial ekonomi dan politik Majapahit sedang mengalami kerapuhan. Keadaan seperti ini sebenarnya telah terjadi sejak munculnya kritik yang dilontarkan oleh Ki Ageng Kutu sebagai pejabat bawahan Sang Prabu. Penguasa Wengker yang terkenal vokal itu menyindir bahwa seekor singa barong telah ditaklukkan oleh seekor burung merak. Sindiran itu ditujukan kepada Prabu Kertabumi yang tidak berdaya menghadapi pengaruh selirnya yang bernama Putri Cempa sebagai hadiah dari Raja Campa Indra Parman yang ke-6. Raja Campa ini memang sengaja menjadikan kecantikan Putri Cempa sebagai jala sutra untuk memikat Sang Prabu agar mengamankan kepentingan amanca negara di Wirwatekta. Melalui Putri Cempa inilah para saudagar mancanegara mulai menguasai perekonomian dan mengeruk kekayaan alam Wirwatekta. Bahkan secara diam-diam banyak para pejabat Majapahit yang bersekongkol dengan mereka. Namun karena rayuan Putri Cempa sang baginda justru memihak dan melindungi kepentingan mereka melalui kebijakannya, kritik dari Ki Ageng Kutu bukannya diterima sebagai masukan,
Prabu Kertabumi justru mengirimkan bala tentara yang dipimpin oleh putranya sendiri yang bernama Raden Batara Katong untuk menyerbu Wengker. Empu Supamandrangi melanjutkan penjelasannya sebagai seorang ahli bahwa pengaruh dan dominasi Amanca Negara terus merambah ke berbagai sektor kehidupan dan segala lini. Ekonomi digerogoti, politik diintervensi, ideologi akan dikebiri, sosial dan budaya didegradasi. Dalam situasi yang demikian, Girindra Wardana, raja bawahan dari Kediri, juga mencoba memanfaatkan kesempatan melalui berbagai gerakan provokasi dengan dalih memperjuangkan kepentingan pribumi. Sedangkan di pihak lain, sang putra, yakni Raden Fatah, atas dukungan Sunan Giri dan para wali, menghendaki perpindahan pusat pemerintahan dari Wirwatikta ke Glagahwangi dengan alasan agar tidak menimbulkan gejolak ketika terjadi suksesi di kemudian hari. Sunan Kalijogo menyela penjelasan Empu Supo dengan sebuah pertanyaan, kira-kira apa yang dirasakan oleh masyarakat dengan situasi sekarang? Sang empu menjawab bahwa masyarakat sedang mengalami kegelisahan. Nasib mereka semakin terabaikan sementara bayang-bayang hantu Pak Gebluk terus mengintai mencari korban. Sunan Kalijogo lalu bertanya lagi kepada Empu Supamandrangi, benarkah keris condong campur empu yang membuat, dan apakah saat ini masih digunakan sebagai pusaka negara? Empu Supo membenarkan bahwa keris itu beliau yang membuatnya. Soal pusaka negara mohon ditanyakan kepada sang pamomong, yaitu Ki Sabdo Palon. Sabdo Palon menjelaskan bahwa sang Prabu telah menggantinya keris condong campur dengan keris sabu inten sebagai pusaka negara. Keris sabu inten merupakan persembahan dari para saudagar Amanca Negara yang dipesannya dari Empu Bromo Kedari dengan harga yang sangat tinggi. Sunan Kalijogo bertanya kepada Sunan Ampel, apakah Kanjeng Sunan berkenan untuk memberikan cis atau besi runcing untuk mengiring unta kepada Empu Supo? Sunan Ampel memberi jawaban, meskipun barang itu didapatkan dari keturunan Kanjeng Nabi sewaktu naik haji, tapi jika negara yang membutuhkan, beliau tidak keberatan untuk memberikan. Sunan Kalijogo menyatakan kepada Sunan Ampel dan Sabdo Palon bahwa beliau akan menyusun sebuah doa dalam bentuk kidung yang menggunakan bahasa Jawa, dengan alasan untuk mengisi ruang kosong yang ada di antara kelompok wali dan kaum santri dengan kelompok Brahmana, pendeta, dan kaum Siwa Buddha. Doa dalam bentuk kidung dengan bahasa Jawa tersebut akan diajarkan kepada seluruh rakyat biasa yang belum paham bahasa Arab maupun bahasa Sanskerta. Mengapa Sunan Kalijogo menanyakan keris condong campur yang sudah tidak lagi dijadikan pusaka negara, dan mengapa pula keris sabu inten yang menggantikannya? Lalu untuk maksud apa Sunan Kalijogo memohon cis besi jambu unta kepada Sunan Ampel untuk diserahkan kepada Empu Supo? Ikuti terus sambungan video yang akan datang. Terima kasih.